I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Fabio Quartararo mengaku harus memutuskan masa depannya di MotoGP 2025 dalam waktu dekat. Namun, ia juga menyatakan rasa bimbang karena ada dua pilihan berat, yakni bertahan di Monster Energy Yamaha atau pindah ke tim lain yang motornya sudah terbukti punya performa kompetitif. Quartararo menyatakan Yamaha memang sudah melakukan perombakan besar-besaran dalam cara kerjanya, termasuk lebih terbuka kepada cara kerja Eropa ketimbang Jepang. Salah satu buktinya adalah keputusan mereka menggaet beberapa insinyur dari Ducati, yang 2 musim belakangan jadi juara. Di lain sisi, hasil balap Quartararo di seri Qatar dan Portugal sama sekali tak memuaskan. Di Qatar, ia hanya finish ke-12 di sprint dan ke-11 di Grand Prix. Di Portugal, ia sekadar finish ke-9 dalam sprint, serta ke-7 di Grand Prix usai 3 pembalap di depannya mengalami kecelakaan. Situasi tak terlalu kelam dibanding saat di Moto2. Quartararo pun mengaku harus ambil keputusan secepat mungkin. Saya harus memutuskan dengan baik lebih awal, dan ini lebih cenderung soal pilihan personal untuk melihat apa yang harus saya lakukan pada masa depan, ujar juara dunia MotoGP 2021 ini kepada Motorsport Italia pada Senin tanggal 25 Maret tahun 2024. Soal opsi, El Diablo mengaku tak menutup kans apapun, baik bertahan di Yamaha, maupun pindah ke tim pabrikan lain atau justru kembali ke tim satelit. Quartararo berusaha melihat sisi positifnya, karena setidaknya ia masih punya opsi masa depan, tak seperti masa-masa kelamnya di Moto2. Entahlah, jujur, saya mengalami situasi yang jauh lebih buruk ketika di Moto2, ketika saya tak tahu tempat saya pada musim berikutnya. Kans hengkang, Kans dapat tawaran, dan Kans merasa stres atas fakta tak punya motor untuk musim berikutnya. Saya rasa tak memengaruhi saya, ungkapnya. Lihat usaha nyata dari Yamaha, Quartararo merasa iba. Meski saat ini santer digosipkan menjalani negosiasi dengan Aprilia Racing, Quartararo juga merasa berat meninggalkan Yamaha, apalagi ada usaha nyata dari mereka untuk memperbaiki diri. Jelas ada pilihan dan ini tidak mudah. Saya tahu saya harus mengambil keputusan dalam waktu yang sangat singkat, ucapnya. Namun, di lain sisi saya melihat Yamaha melakukan hal-hal yang tak pernah saya lihat dalam 6 tahun. Mereka benar-benar melakukan perubahan besar. Selain itu, ada kemungkinan untuk mengendarai motor yang sudah ada di depan. Ini takkan jadi pilihan yang mudah, pungkas rider Prancis ini. Nama Quartararo sendiri sudah diucapkan oleh CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, sejak pertengahan musim lalu, untuk dijadikan opsi pada 2025. Meski begitu, belum diketahui siapa di antara Alex Espargaro dan Maverick Vinales yang berpotensi untuk didepak demi memberi tempat kepada Quartararo. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, mulai belak-belakan tentang unek-uneknya soal performa motor pabrikan berlogo Garpu Tala tersebut. Setelah hasil finish di posisi ke-7 pada MotoGP Portugal 2024, Quartararo menyisakan sejumlah kekecewaan akibat performa M1 yang masih sulit banyak diharapkan. Pasalnya, kali ini masalah yang dia rasakan di atas motor pabrikan Iwata mulai lebih kompleks. Terlihat sebagai masalah-masalah kecil tetapi merembet ke semua area. Semua itu diperparah dengan nasib sematawayang Yamaha yang musim ini masih tak punya tim satelit. Dengan kondisi itu, data-data mereka pun minim, apalagi jika salah satu pembalap mengalami crash saat balapan seperti yang terlihat ketika Alex Rins gagal finish pada sesi sprint race. Sebenarnya menurut saya, kami tidak mempunyai satu masalah besar tetapi banyak masalah kecil, ujar El Diablo dikutip dari Speedweek. Pegangan belakang, elektronik, aerodinamis, dan komplikasi masalah lainnya. Kami mengumpulkan data yang baik dan pengujian lebih lanjut akan membantu kami lebih jauh. Tentu saja juga karena kami hanya punya 2 motor di lapangan, tandasnya. Ketika ditanya perihal kepastian calon tim satelit Yamaha yang baru untuk musim depan, pembalap asal Prancis itu hanya bisa memberikan sedikit bocoran. Memang benar kami membicarakan tim satelit, tetapi saya tidak bisa mengatakan lebih lanjut tentang hal itu saat ini, tambahnya.
Sementara itu soal nasibnya sendiri di Yamaha di mana kontraknya akan berakhir pada Desember tahun 2024, Quartararo justru lebih blak-blakan. Tak seperti sebelumnya yang selalu dibalut kalimat menenangkan, kali ini Quartararo sudah mengindikasikan ultimatum untuk tim raksasa Jepang tersebut. Tidak banyak, jawab Quartararo saat ditanya berapa lama waktu yang dia berikan untuk Yamaha, dikutip dari Paddock GP. Di sisi lain, isu kepindahan juara dunia 2021 itu pindah ke Aprilia pun semakin santer terdengar. Quartararo disebut-sebut sudah berbicara dengan CEO tim pabrikan Noale, Massimo Rivola. Seperti yang Anda ketahui, kami sedang berbincang dengan beberapa pabrikan, kata pembalap 24 tahun itu. Saya bisa bilang bahwa saya tidak berada dalam situasi yang buruk saat ini, tandasnya. Pembalap Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia, memberikan penjelasan soal insiden dengan Marc Marquez Gresini Racing pada balapan MotoGP Portugal 2024. Bagnaia dan Marquez terlibat tabrakan saat balapan menyisakan 3 lap lagi yang digelar di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, Minggu kemarin. Dua pembalap juara dunia itu memang sedang bersaing sengit jelang balapan berakhir. Situasi bermula ketika Marquez berhasil menyalip Bagnaia namun sayangnya setelah itu dia melebar. Bagnaia lalu berusaha kembali merebut posisinya untuk menyalip Marquez. Walhasil Bagnaia sudah masuk dan berada di sisi dalam daripada Marquez yang melebar. Akan tetapi, Marquez tampaknya memaksakan untuk segera berada di racing line yang sudah ditempati Bagnaia. Hingga akhirnya senggolan antara Bagnaia dan Marquez tak terhindarkan dan membuatnya tersungkur di area gravel di tikungan 5. Menanggapi insiden tersebut, Bagnaia menganggap Marquez lah yang bersalah. Saat menyalip saya, iya, Marquez melebar. Ketika seorang pria melaju di depan Anda, yang sedang Anda perjuangkan, melebar. Kata Bagnaia usai balapan pada media scrum. Apa yang ingin Anda lakukan? Menyalipnya lagi untuk mengambil lebih banyak poin. Ujar Bagnaia dilansir dari Crash.net. Menurut Bagnaia, tindakan yang ia ambil untuk kembali menyalip Marquez adalah tidak berisiko. Dari sisi saya, itu tidak berisiko, ucap Bagnaia melanjutkan. Ketika Marc tiba, dia mencoba menyalip. Dia melebar. Saya mencoba melewati batas. Dia melewati batasnya, dan kami bertabrakan. Itu adalah sesuatu yang membuat saya marah. Tapi itu normal. Itu adalah insiden balap, ujar Bagnaia. Ya, pada akhirnya salah satu dari keduanya tidak mendapatkan sanksi dari FIM Stewart. Meski harus kehilangan poin, Bagnaia memilih tetap fokus untuk menatap balapan selanjutnya yang akan berlangsung ke Circuit of the Americas COTA pada MotoGP Americas. Kami harus melanjutkan. Itu membuat saya marah karena saya finish dengan 0 poin, kata Bagnaia. Tahun lalu di balapan kedua saya melakukan hal yang sama, finish dengan 0 poin karena kesalahan saya. Tahun ini, karena insiden balapan. Kami tahu bahwa dengan 38 balapan tersisa, kejuaraan masih sangat panjang. Saya berharap bisa lebih konsisten, bukan untuk mendapatkan 0 poin di balapan kedua. Jorge Martin yang keluar sebagai pemenang MotoGP Portugal kini memimpin klasemen sementara dengan jeda 3 minggu hingga balapan seri ketiga. Saya merasa percaya diri sebelum start. Perasaan saya bagus. Saya merasa lebih baik dengan cengkramannya, tutur Bagnaia. Saya berpikir untuk menyerang dan memiliki kontrol yang baik atas ban saya. Tapi, begitu saya memulai, saya dalam masalah. Saya berharap untuk menjadi cepat. Orang-orang di depan terlalu cepat bagi saya. Saya mencoba menghindari semuanya dan mengatur ban. Itu sulit. Ketika Pedro Acosta tiba, ia terlalu cepat. Ia melaju dengan kecepatan tinggi, banyak kecepatan, banyak selip. Bagnaia merinci kesulitannya yakni masalah cengkeraman. Saya berjuang di belakang para pembalap di depan untuk menutup garis dengan cengkeraman yang sama, kata Bagnaia. Mereka sangat cepat di tikungan 5. Saya mendapatkan keuntungan di bagian lain. Tapi di tikungan 4 mereka mendapatkan 2/10 di setiap akselerasi. Dan di tikungan 5 saya kehilangan 2/10 setiap lap. Itu sulit untuk dipahami. Saya mencoba untuk memiliki garis yang berbeda. Saya mencoba untuk memiliki kecepatan tikungan yang sama dengan mereka. Tapi saya selalu melebar. Kami harus memahami hal itu. Hari ini saya mengalami masalah.
Itu dimulai pada lap 7. Kami tidak menduganya, pungkas Bagnaia. tough and wanna hate this, I'll always show up.